Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil ujian kami, yaitu ujian Etika Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Dava Arthur dari NIM 114. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Senja Lutfianingsi dengan akhiran NIM 120. Perkenalkan, nama saya Rajo Kalisa Haryanto dengan NIM akhir 124. Perkenalkan, nama saya Zurafa Afrin dengan NIM akhir 130. Perkenalkan, nama saya Aninda Frila Husnaini dengan NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Olivia Mandarahma dengan NIM akhir 145. Nah, saya Dava Arthur Anita dengan NIM 114. Jadi pertanyaan 1 menanyakan 2 pelanggaran etika apa sih yang dilakukan oleh perusahaan Radiant Plus, dan berikan 1 solusi konkret yang wajib dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi pelanggaran etika promosi yang dilakukan oleh perusahaan Radiant adalah mereka menggunakan teknik manipulatif. Teknik manipulatif yang bernama advertising pattern, yaitu mereka sengaja menyuruh influencer berumur 13-16 tahun dan menargetkan audiens yang sepantaran dengan influencer, karena mereka tahu kalau umur segitu itu belum bisa berpikir kritis untuk menilai produk tersebut. Dan juga dalam etika periklanan, menggunakan anak kecil untuk mempengaruhi atau membujuk adalah hal yang kelewatan juga. Dan pelanggaran etika periklanan yang kedua adalah iklan mereka menyesatkan dan tidak transparan. Mereka bilang mereka dapat mencerahkan dalam 3 hari, tapi tanpa memberikan resiko dan tanpa batasan usia. Lagian mereka juga iklannya menggunakan filter untuk mempercerah wajah. Hal seperti itu pun juga nggak bisa buat dikatakan jujur ya. Dan bahkan mungkin mereka menyuruh si influencer untuk nggak nyantumin kalau ini tuh adalah video berbayar, video iklan. Sehingga banyak influencer yang nggak ngasih disclaimer kalau video mereka itu berbayar. Tapi aku punya solusi nih buat Natural Glow Indonesia. Sebelum promosi, kalian harus nyantumin berbagai resiko atau sumber-sumber dan kandungan yang ada di dalam produk tersebut. Dan gak cuma baik-baiknya doang yang kalian sertakan ya. Dan juga jangan lupa tambahkan verifikasi ilmiahnya juga. Dan perusahaan itu diwajibkan buat nyantumin disclaimer kalau video ini adalah video iklan agar sang penonton nggak tertipu ya. Dan kalau mau mengiklankan tuh nggak usah pakai filter, segala jujurin aja. Kalau kalian nggak sanggup buat ngelakuin hal-hal sekecil ini pun ya udah nggak usah iklan sekalian aja. Jadi jangan tanya kami kalau kenapa banyak audiens, banyak konsumen yang nggak percaya pada produk itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apakah program CSR ini dapat dianggap kredibel. Jawabannya yaitu tidak, karena program tersebut bertentangan dengan tindakan real perusahaan. Masyarakat justru menilai program ini hanyalah sebagai pencitraan atau greenwashing, karena pabrik Natural Glow itu dituduh mencemari sungai di sekitar pabrik mereka. Bahkan ada video yang menunjukkan kondisi sungai tersebut yang menggelap. Padahal CSR dipromosikan secara besar-besaran di media sosial, tetapi masalah utama yaitu pengelolaan limbah tidak dapat ditangani dengan baik. Ditambah lagi reputasi perusahaan sudah menurun karena kasus etika periklanan Radiant Pure Plus, sehingga masyarakat semakin sulit mempercayai program CSR ini. Melanjutkan penjelasan dari Cynthia mengenai langkah yang dilakukan Natural Glow untuk menangani masalah pencemaran lingkungan. Natural Glow bisa mengambil langkah-langkah konkret dengan penuh tanggung jawab untuk bisa menangani masalah tersebut. Langkah utama yang bisa diambil yakni dengan mengalokasikan dana yang besar untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan tersebut. Natural Glow juga bisa melakukan pembersihan sungai atau remediasi dan mengembalikannya seperti kondisi semula. Selanjutnya yang tidak kalah penting yakni Natural Glow itu juga harus melakukan permintaan maaf yang tulus kepada warga yang terdampak atas tindakan mereka. Natural Glow harus memberikan kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, Natural Glow bisa mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki citra diri perusahaan mereka. Dengan catatan, hal tersebut harus dilakukan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan.
Yang ketiga, dalam kasus ini tidak bisa dianggap sebagai force majeure. Sebelumnya, force majeure adalah peristiwa di luar dugaan atau tidak bisa dikendalikan oleh para pihak dan menghambat pelaksanaan kewajiban kontrak seperti bencana alam maupun peraturan pemerintah secara tiba-tiba. Di mana dalam kontrak bisnis, keterlambatan hanya bisa dibebaskan jika terjadi force majeure. Namun faktanya, supplier baru mengirim di waktu yang melebihi kesepakatan karena kesalahan internal manajemen gudang. Secara hukum, masalah ini tidak memenuhi syarat keadaan darurat atau hal ini dikategorikan sebagai wan prestasi atau ingkar janji. Karena hal ini, Natura Glow juga mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Lalu tindakan hukum yang dapat dilakukan Natura Glow adalah memberikan somasi kepada supplier karena telah melakukan wan prestasi. Perusahaan juga dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta memiliki landasan yang kuat untuk memutuskan kontrak kerjasama agar hal seperti ini tidak terjadi kembali. Menjawab soal nomor 4, saat ini Natura Glow belum bisa sepenuhnya mengklaim bahwa pesaingnya telah melanggar paten. Hal ini karena paten belum resmi diterbitkan dan Natura Glow belum bisa memiliki hak perlindungan secara penuh. Artinya, mereka ini sulit untuk menuduh perusahaan lain melanggar paten karena statusnya itu masih dalam proses dan juga belum memiliki kekuatan hukum secara penuh. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Natura Glow untuk melindungi inovasinya itu dengan cara mempercepat proses penerbitan paten dengan menjaga rahasia dagang secara ketat dan juga mengumpulkan bukti bahwa mereka yang telah menemukan formula itu terlebih dahulu. Nah, dengan cara ini, jika paten sudah resmi keluar, mereka ini mempunyai dasar yang kuat untuk menuntut perusahaan lain yang terbukti melakukan penjiplakan. Selanjutnya saya akan menjawab untuk pertanyaan mengapa mesin yang masih di dalam status leasing tidak bisa dijaminkan kepada bank. Jadi mesin yang masih dalam status leasing itu bukan milik perusahaan secara penuh, tetapi milik perusahaan leasing itu sendiri, kecuali cicilannya sudah dilunasi. Bank hanya mau menerima aset yang benar-benar milik debitur, atau dengan kata lain, mesin atau aset yang dijadikan sebagai jaminan itu sepenuhnya milik perusahaan Pure Radiance Plus. Dan jika aset itu sudah terikat di tempat lain, maka aset tersebut tidak bisa digandakan untuk pinjaman bank. Jadi yang kedua itu ada bagaimana sih perusahaan itu dapat mendapatkan pinjaman lagi dari bank. Itu tuh alternatifnya adalah mereka itu menjaminkan suatu aset yang menjadi hak milik mereka sendiri, hak milik perusahaan itu sendiri atau pemilik perusahaan itu, agar bank ini tuh dapat mempercayai mereka untuk memberikan pinjaman. Jadi semisal perusahaan ini tidak dapat melunasi pinjamannya, maka bank bisa menjualkan aset tersebut karena aset itu adalah aset yang sudah terdaftar di hukum. Sekarang aku tahu kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes I am with everything. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani